Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Salam Permira. Kali ini kita kembali ke diskusi Permira dengan topik virus Ebola, apa dan bagaimana cara pencegahannya. Kali ini kita akan pembicara kita, Dr. Stephen Maverick Guntur. Dr. Stephen ini sudah menempuh pendidikan sarjana kedokterannya atau pendidikan dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Dr. Stephen ini sendiri adalah mahasiswa berprestasi tingkat fakultas dan Universitas Sumatera Utara pada tahun 2007. Dr. Stephen juga menjadi finalis kompetisi karya tulis ilmiah tingkat nasional tahun 2008. Dr. Stephen juga menjadi Ketua Steering Committee of Medical Education pada tahun 2009. Saat ini Dr. Stephen menempuh di St. Petersburg State Pediatric Medical University dengan spesialis pediatrik onkologi atau yang kita sering kenal spesialis kanker anak. Dr. Stephen saat ini juga aktif di pengurusan Permira sebagai Wakil Koordinator Bidang Sains dan Teknologi. Di acara diskusi kali ini kita akan dipandu oleh moderator Saudara Muhammad Ardi, Sarjana Ilmu Politik. Muhammad Ardi lulus dengan predikat mahasiswa terbaik dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar angkatan 2009. Muhammad Ardi ini sendiri pernah menjadi asisten dekan Universitas Al-Azhar, yaitu Bapak Yahya Muhaimin, atau yang kita kenal adalah mantan Mendikbud Republik Indonesia. Saat ini Muhammad Ardi berkuliah di Northern Arctic Federal University di kota Arkhangelsk, Rusia, dengan jurusan studi Eropa dengan fokusnya Arktik. Saat ini Muhammad Ardi juga menjabat di pengurusan Permira sebagai Ketua Litbang atau Penelitian dan Pengembangan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia. Oke, bisa kita lanjutkan oleh Bapak Moderator Muhammad Ardi. Silakan dipandu untuk acara selanjutnya. Ya, terima kasih sekali untuk Saudara Rido telah memperkenalkan kita semua. Today, hari ini kita akan berbicara mengenai hal yang sangat krusial, hal yang sangat dinanti-nanti oleh hal yang sangat menjadi isu trending topik sekarang, karena berbicara masalah Ebola saat ini, Ebola bukan lagi menjadi hal fokus kepada ilmu kedokteran, tetapi sudah menjadi suatu public policy. Kalau kita melihat sekitar 3 minggu yang lalu, Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, beliau menegaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang paling menjadi topik prioritas utama dunia saat ini. Yang pertama adalah ISIS, yang kedua adalah Ebola penyebarannya, dan ketiga adalah Rusia. Dan hari ini kita tidak berbicara mengenai ISIS dan Rusia, tetapi hari ini kita akan berbicara mengenai Ebola. Apa itu Ebola sebenarnya? Untuk itu telah hadir di samping kita seorang narasumber, yaitu Bung Stephen. Beliau aktif di Permira dan saat ini beliau memang sedang meneliti Ebola. Untuk itu, lebih singkatnya, kita persilakan untuk Bung Stephen memberikan sedikit ritual ya, Bung, untuk kita semua, Bung. Gimana itu, Bung? Oke, jadi terima kasih, Bung Ardi. Jadi saya cuma ingin mengingatkan, saya tidak sedang meneliti Ebola, cuman menurut saya bahwa adalah penting bagi setiap orang dimanapun sekarang mereka berada untuk mengetahui lebih lanjut tentang Ebola. Karena penyakit ini beberapa puluh tahun lalu, tepatnya tahun 90-an, sempat outbreak, sempat epidemi di Afrika. Dan sekarang muncul kembali, dan bukan cuma di Afrika saja, tetapi di
dunia. Sehingga WHO beberapa hari yang lalu, tepatnya sekitar 2 minggu lalu, menyebutkan bahwa Ebola ini menjadi epidemi internasional. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengemukakan sedikit tentang Ebola. Jadi Ebola itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Itu mirip dengan penyakit dengue hemorrhagic fever atau di Indonesia kita kenal dengan demam berdarah. Bedanya adalah di Ebola virusnya ini lebih ganas. Jadi kalau misalnya orang yang kena demam berdarah, tingkat kematiannya itu tidak setinggi tingkat kematian Ebola. Walaupun demikian, yang menyebabkan kematian pada Ebola adalah perdarahan, sesuatu yang sama juga dengan dengue hemorrhagic fever atau demam berdarah. Tetapi pada demam berdarah, perdarahan itu biasa menutup sendiri. Nah, kalau pada demam berdarah dengue, di rumah sakit itu kita cukup memberikan terapi cairan. Jadi, cairan yang keluar, ya plasma darah yang keluar dari pembuluh darah, itu kita ganti dari cairan luar seperti infus, minuman, makanan, itu pada demam berdarah dengue. Sedangkan pada Ebola, biasa perdarahannya itu lebih masif. Nah, sehingga dari research 90% orang yang kena Ebola biasanya berakhir pada kematian. Oleh karena itu, sekarang Ebola menjadi perhatian dunia, dan terakhir dikabarkan 2 orang petugas paramedis dari Rusia sudah terkena Ebola. Nah, oleh karena itu dari Permira, kami merasa bahwa ini penting bagi mahasiswa Rusia khususnya dan mahasiswa internasional lainnya untuk menjaga dan mencegah penyebaran Ebola lebih lanjut. Nah, apa itu Ebola? Jadi sekali lagi, Ebola adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Dan virus ini mudah menular. Penularannya itu dari mana? Dari darah. Itu yang utama, dari darah. Kemudian yang kedua, dari cairan tubuh. Jadi setiap cairan tubuh di manusia, itu bisa mengandung virus Ebola. Seperti misalnya air liur. Ya, seperti misalnya cairan-cairan di mukosa, air susu ibu, air mani. Ya, itu semua itu bisa mempunyai virus. Sehingga bila kita bersentuhan dengan virus Ebola, maka kecenderungan kita terjangkit Ebola itu ada. Nah, sehingga oleh karena itu kita perlu mengetahui bagaimana kita bisa terjangkit Ebola, untuk kemudian kita bisa mengetahui bagaimana kita mencegah Ebola itu sendiri. Jadi seperti kemarin yang pernah saya tulis di blog Permira, ya, penularannya itu adalah yang menghindari kontak. Nah, kalau menghindari kontak di rumah atau di jalanan, di kehidupan sehari-hari, tentunya kontak dengan cairan tubuh manusia itu yang paling utama ya, mungkin bagi mereka yang punya pacar, mereka berpacaran, kemudian mereka berciuman. Itu satu. Kedua, mungkin mereka yang melakukan aktivitas seksual, mereka yang berhubungan. Nah, itu juga ada di sana kontak cairan tubuh. Kemudian bagi ibu yang menyusui, itu di sana juga terjadi kontak cairan tubuh. Sehingga untuk mahasiswa khususnya, bagi mereka yang punya pasangan, dan kemudian kalian merasa bahwa pasangan kalian ini ada yang tidak wajar, seperti misalnya demam yang tidak bisa dijelaskan akibatnya, ya, kemudian adanya hal-hal seperti timbulnya bintik-bintik ataupun perdarahan yang tiba-tiba. Jadi perdarahan tiba-tiba itu misalnya muncul bintik-bintik di kulit, misalnya muncul memar, yang kita nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa memar. Tidak terketok apapun, kok bisa memar sendiri. Nah, kemudian perdarahan yang lain biasanya kita lihat dari kotoran. Nah, jadi pembuluh darah di lambung itu tipis sekali. Nah, sehingga bila kita terjadi adanya tanda-tanda perdarahan, itu biasa dari lambung itu akan berdarah. Ya, dan darah di lambung itu, begitu terkena asam lambung, dia akan menjadi warna hitam. Nah, sehingga ketika kita membuang hajat di toilet, yaitu lihat kotorannya itu warnanya hitam. Nah, itu tandanya bahwa ada perdarahan internal di lambung. Nah, sehingga itu menjadi salah satu tanda jika kita melihat adanya demam, kemudian ada tanda-tanda gejala Ebola, kemudian ada tanda-tanda perdarahan, kita harus waspada, kita harus cek apa yang sebenarnya terjadi.
Ya memang sekarang cuma 2 orang di Rusia, tapi itu yang terlihat di media. Yang tidak terlihat ini yang kita takutkan, kan? Kita nggak pernah mengetahui bagaimana orang-orang sekitar kita ini, mereka punya Ebola atau enggak. Nah, jadi sekali lagi, Ebola itu menular melalui cairan tubuh, ya, yang tadi seperti yang saya bilang, di ludah, di air mani, air susu, yang itu yang terjadi pada daerah rumah, ya, di kehidupan sehari-hari. Nah, mereka yang cenderung terpapar virus Ebola adalah mereka yang bekerja di rumah sakit. Karena walau bagaimanapun, orang yang biasanya masuk ke rumah sakit karena mereka merasakan sesuatu. Dan mereka belum tahu sebenarnya diagnosisnya itu apa, mereka sudah di rumah sakit. Dan kecenderungan ini ada pada mahasiswa kedokteran ataupun nurse, ya, perawat ataupun dokter di rumah sakit, yang mereka datang di rumah sakit dan mereka menyentuh pasien tersebut tanpa misalnya sarung tangan, ya, kemudian ada luka, misalnya ada anak-anak terkena luka di kaki, kemudian mereka langsung mengambil kapas dan menyentuh luka tersebut. Nah, hal-hal yang begitu yang kita seharusnya sebagai tim paramedis kita hindari. Nah, itu salah satu pencegahan untuk saat ini ketika di dunia terjadi epidemi Ebola. Nah, jadi Bung Ardi, kalau misalnya ditanya sekali lagi tentang Ebola ini, ya pencegahan itu lebih baik. Karena sampai sekarang walaupun mereka katakan bahwa kita mempunyai pengobatan untuk Ebola, tetapi sebelum pengobatan itu berhasil, biasanya orang tersebut sudah berdarah sampai meninggal. Nah, perdarahan pada Ebola itu jauh lebih parah daripada perdarahan pada demam berdarah, denggi. Nah, di sana letak keganasan daripada Ebola tersebut. Nah, kira-kira itu dari saya. Apakah Bung Ardi ada yang ingin mungkin ditanyakan lebih lanjutnya tentang? Ya, terima kasih Bung atas paparannya, sangat baik sekali. Berbicara mengenai kami yang orang umum, yang bukanlah seorang mahasiswa kedokteran atau bagaimanapun, apa sekiranya pertolongan pertama, Bung, yang bisa kita lihat, misalnya jikalau kita melihat seseorang panas atau bagaimana, pertolongan pertama apa yang bisa kita lakukan, baik untuk diri sendiri dan untuk seseorang suspeknya yang saat ini terlihat beliau mungkin sedang panas tapi dia tidak mau ke rumah sakit atau bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang sebenarnya ini kalau dari saya ya, ini lebih ke masalah sosial. Karena di sini saya kebetulan tinggal dengan teman, adalah teman-teman yang ketika mereka mempunyai suatu masalah, mereka cenderung mengembalikannya ke alam. Jadi di sini di teman-teman saya sendiri di Rusia, mereka ada 2 tipe. Yang satu adalah ketika mereka sakit, mereka mengobati diri mereka sendiri. Misalnya ketika demam, mereka makan paracetamol sendiri. Ketika mereka flu, mereka minum obat flu sendiri yang mereka beli di apotek. Nah, sehingga kalau misalnya itu demam berdarah, yaitu setelah 4 atau 5 hari, nah itu akan timbul bintik-bintik. Dan biasanya setelah melihat bintik-bintik, orang tersebut akan ketakutan, ya, atau biasanya orang tersebut akan sangat lemas, dan dia akan ke rumah sakit. Nah, dalam hal ini ketika ini demam berdarah denggi, maka orang tersebut masih bisa ditolong. Kan begitu, karena perdarahannya tidak masif, atau jarang yang masif. Sedangkan pada Ebola, kalau misalnya ini terjadi, maka biasanya sebelum orang itu berhasil diobati, perdarahannya itu sudah habis, jadi darah di badannya itu sudah keluar, bocor dari dalam. Nah, sehingga mindsetnya, pola pikir itu harus diubah. Ketika misalnya kita sakit, oke, demam 1-2 hari, kita makan obat. Kemudian setelah demam hari ketiga, belum sembuh juga, ini harus ada tanda tanya. Kenapa? Maka paling tidak, tanyakan ke dokter atau orang yang tahu tentang kesehatan. Jadi istilahnya jangan menjadi korban iklan. Itu satu. Tipe kedua dari orang yang saya kenal adalah mereka yang sakit, mereka jarang mau makan obat. Jadi ya, di Rusia mungkin Bung Ardi tahu sendiri, orang-orang Rusia sering misalnya mereka ada demam, maka mereka minum teh dicampur dengan lemon, dicampur dengan madu. Ya, selesai, itu saja. Ya, kemudian ada bahkan yang vodka dicampur dengan gula. Ya, betul. Dan ada orang yang sama sekali bahkan ketika dia udah ada infeksi, dia tidak ingin makan antibiotik. Saya punya teman yang seperti begitu. Nah, jadi orang yang seperti begini yang sebenarnya susah. Kita bilangin susah karena ketika kita berhadapan dengan
virus yang ganas misalnya ya. Jadi hal-hal kecil, gejala-gejala kecil seperti begitu, itu harus menjadi perhatian. Karena normalnya nggak ada orang yang tiba-tiba memar dengan sendirinya. Betul. Di Indonesia itu ada yang bilang dipijit setan. Ya, betul, betul, betul. Ya. Ketika tidur malam ditindih setan, terakhir bangunnya memar tiba-tiba. Nah, yang begini-begini. Jadi kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari ada sesuatu yang ganjal, ada sesuatu yang aneh, atau ada yang tidak lazim terjadi, maka carilah dokter, maka ke rumah sakit terdekat. Minimal di sana bisa cek darah. Jadi dari dalam darah itu kita bisa melihat apa yang terjadi. Nah, jadi dari saran saya adalah kalau misalnya terjadi sesuatu, pergilah ke klinik terdekat, ke rumah sakit terdekat. Minimal ada orang yang paham kesehatan yang bisa menganjurkan sesuatu. Ya, berikutnya ini Bung, ada pertanyaan dari kawan juga. Bagaimana Bung cara mengantisipasi? Misalnya mengantisipasi di sini adalah kita kan tidak tahu nih kondisinya, tidak tahu kondisinya, udara dingin dan sebagainya. Lalu pulang, kita tidak tahu mungkin kita berpapasan dengan orang yang terkena misalnya, atau kita mungkin terkena air liur dan sebagainya, misalnya seperti apa pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan? Misalnya kumur-kumur kah atau apa mungkin dari segi kedokteran Bung? Jadi kalau misalnya virus itu dia kecil sekali, ukurannya itu lebih kecil dari bakteri, sehingga penularannya kalau misalnya itu ada peluang terjadi penularan itu cepat sekali. Sehingga kalau misalnya kita katakan katakanlah virus HIV misalnya ya, jadi itu menular lewat darah virus HIV. Nah ketika dia masuk itu kita nggak bisa mengatakan oh harus cepat makan obat antivirus karena lahannya replikasinya itu cepat sekali. Sehingga pertolongan pertama itu akan sangat mustahil. Biasanya kalau sudah ada penularan. Kalau dari saya adalah cegah. Jadi sebelum itu terjadi, cegah. Betul. Jadi jangan misalnya berhubungan badan dengan orang yang kita tidak kenal. Betul. Ya, kalaupun sudah lanjut. Betul. maka aman. Nah, betul. Betul. Jangan bertukar air liur dengan orang yang kita tidak kenal benar. Betul. Kenal saja belum tentu orangnya sehat, apalagi yang strangers gitu, yang orang-orang. Jadi dari segi pencegahan itu penting. Di sini pencegahan itu sekali lagi penting. Betul. Ya, gitu. Betul. Kalau dilihat berikutnya, Bung, mengenai Rusia dan bagaimana cara Rusia menghadapi, menurut Bung dari segi public policy, apakah Rusia sudah melakukan hal yang benar untuk mengantisipasi virus wabah ini, Bung? Kalau dari segi dari pemikiran Bung saja. Jadi dari pengamatan saya, kebetulan saya sekarang bekerja di rumah sakit ya, rumah sakit Saint Petersburg, rumah sakit anak-anak nomor 31. Di sana sama sekali belum ada antisipasi, ya, belum ada sesuatu yang dilakukan, apakah poster. Oke, jadi menurut saya di Indonesia kita masih lebih, istilahnya kita lebih cepat siaga satunya. Oh, betul. Di Rusia ini lebih enggak. Dan sekali lagi biasanya balik lagi ke mental setiap orang, mental ke setiap negara. Jadi mentality orang Rusia ini beda. Jadi kalau dari saya sih, yang dari pengamatan saya setiap hari di rumah sakit itu belum ada. Bahkan kemarin saya diskusi dengan teman orang Rusia, saya ngomong tentang Ebola, dia bahkan belum tahu bahwa itu menjadi epidemi concern dari WHO sekarang. Dia bahkan belum tahu. Begitu. Lanjut Bung, ada pertanyaan lagi Bung dari teman Permira. Pertanyaan mengenai tentang isolasi pasien yang terinfeksi Ebola. Apakah tepat penanganan seperti itu? Ya, jadi kalau di Afrika itu benar. Jadi pasien itu diisolasi dengan alasan bahwa jangan sampai ada penularan kontak yang lain. Ya, jadi seperti yang saya tulis di blog Permira ya. Kalau misalnya kita Ebola itu tidak menular melalui nyamuk misalnya. Tidak menular melalui udara, tidak menular melalui air. Jadi hanya dari cairan tubuh. Sehingga isolasi dari pasien itu adalah isolasi dari cairan tubuh. Sehingga dokter-dokter yang menangani, suster yang menangani, biasa itu mereka pakai masker, biasa mereka pakai sarung tangan. Itu benar-benar
Ya, mereka mengisolasi diri mereka sendiri, jadi memproteksi diri mereka sendiri dari pasien, dan itu benar. Itu benar. Tapi kalau melihat seperti itu, Bung, ternyata lolos juga, Bung. Di Amerika Serikat kemarin baru ada satu dokter yang sudah terkena, yang sekarang sedang ada di Amerika Serikat. Kalau dia sudah melakukan, menurut berita yang saya baca, sudah melakukan segala sesuatu yang harusnya dilakukan untuk men-treat penderita, tetapi masih terkena, Bung. Kalau menurut Bung itu apa kira-kiranya? Nah, itu yang sebenarnya menjadi tanda tanya. Penularan ini yang sejauh yang kita tahu itu bagaimana? Kan begitu. Jadi saya yakin mereka pasti sekarang sedang meresearch sesuatu yang baru. Sebenarnya penularannya itu dari mana? Kalau memang sudah dilakukan apa-apa yang menjadi saran dari WHO, ya, dari CDC, jadi itu sudah disarankan, kemudian saya sudah melakukan, dan kemudian saya terkena, atau ada pasien yang terkena, itu kenapa? Itu pasti akan ditelusuri lagi. Nah, jadi dulu pertama kali itu virus Ebola itu terjangkit dari kelelawar buah. Jadi ketika itu dari air liur kelelawar tersebut lengket di buah. Nah, kemudian buah itu jatuh. Nah, itu kemudian dari sana dihipotesiskan bahwa penularan Ebola pertama kali ke manusia itu dari sana. Karena kelelawar ketika mereka terjangkit virus Ebola, mereka aman. Jadi kelelawar itu mereka reservoir, kami katakan reservoir itu seperti perantara. Jadi mereka bisa mempunyai virus Ebola di dalam badan, tetapi mereka tidak akan mati karena Ebola. Sehingga mereka menjadi perantara yang handal untuk Ebola. Seperti pada dengue, nyamuk misalnya. Seperti itu. Bagus sekali, Bung. Ini, Bung, satu lagi, Bung. Kalau mengenai antisipasi yang sudah Bung berikan kepada khususnya para mahasiswa yang sedang ada di Rusia, dan sudah mengetahui bahwa bagaimana kulturnya orang Rusia yang bisa dibilang alot untuk berbicara mengenai ilmu kedokteran dan sebagainya, untuk kita sendiri saja, kira-kira apa saran yang benar-benar sangat sugestif sekali ketika misalnya baru pulang dari kampus atau bagaimanapun, itu harusnya kita bagaimana, Bung? Melakukan apa, Bung? Mandikah atau apakah gitu? Hanya seperti itu aja. Kalau saya yang paling gampang, yang pertama cuci tangan. Jadi setiap kita pulang sebelum masuk kamar, cuci tangan. Dan kalau bisa itu menggunakan alcohol based sanitizer. Jadi kita tahu di Rusia jarang sekali mereka pakai alkohol untuk cuci tangan. Mereka punya chlorhexidine. Nah, ketika pertama saya sampai di Rusia, saya juga bingung. Ini mau beli alkohol, kok yang dikasih vodka. Enak banget itu, Bung. Kadang-kadang bilangnya spirit di sini ya, spirit. Jadi kalau di apotek biasa dikasih chlorhexidine, itu juga bisa. Nah, jadi cuci tangan dengan sabun itu penting karena 60% virus itu biasanya mati karena sabun. Yang kedua, hindari kontak dengan cairan darah atau cairan tubuh orang lain. Nah, itu darah yang tadi ya, kalau berhubungan badan, bahkan oral sex itu juga menular. Karena jadi begini, di mulut kita itu sering sariawan, apalagi di Rusia musim dingin sekarang, di luar ini -3. Nah, kalau kalian keluar, kemudian mulut kering, itu kecenderungan terjadi luka tinggi. Nah, ketika kita melakukan katakanlah oral sex ya untuk wanita atau siapapun, siapapun, itu pasti ada terjadi kontak antara air liur kita dengan cairan tubuh si lawan. Betul. Nah, kalau memang ternyata pasangan kita aman, ya nggak apa-apa. Kalau kita tidak mengetahui bagaimana keadaan kesehatan pasangan kita, tidak usah. Nah, berarti kan itu kita memaparkan diri kita dengan hal-hal yang berbahaya. Benar. Kemudian yang ketiga, jangan menyentuh bangkai atau bersentuhan dengan hal-hal yang kita tidak yakin kenapa. Misalnya katakanlah ada bangkai burung. Katakanlah di Rusia kadang sering ada burung terbang jatuh. Nah, iya kalau jatuhnya karena kedinginan. Kalau ternyata karena sesuatu yang lain, karena itu dulu di Zaire, di Afrika, itu penularannya lewat daging. Daging yang mereka pakai untuk daging buruan. Jadi ketika daging buruan itu terpegang oleh si hunter, ya si pemburu, dari sanalah penularannya ke manusia. Jadi
untuk bangkai-bangkai yang tidak jelas jangan dipegang. Jadi sekali lagi, pertama cuci tangan yang sering, ya, yang kedua hindari kontak, dan yang ketiga jangan pegang yang aneh-aneh. Jadi kalau beli ayam cuci yang bersih, masak yang matang, baru dimakan. Kalau sudah terlanjur menyentuh, Bung? Ya kalau terlanjur menyentuh, balik lagi ke tadi. Kalau memang Kalau sudah terinfeksi berarti sudah sangat susah sekali. Intinya seperti itu kan? ya, benar, jadi dicegah. Jadi sebelum terjadi dicegah. Ya kalau memang sudah tersentuh, ya cepat ke rumah sakit. Betul. Rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu kita bisa cek darah, kita bisa memastikan apa yang terjadi. Nah kalau itu masih kondisi-kondisi awal, stadium awal. Jadi di Ebola ini ada 3 stadium dia, stadium 1, stadium 2, dan stadium yang terakhir. Stadium 1 itu ya seperti biasa, demam, ada flu, sakit-sakit otot, ya yang kadang kita obati sendiri. Nah, kemudian setelah beberapa hari, itu Ebola biasa 2-21 hari ya. Nah, ketika masuk ke hari-hari ke-7, itu mulai terjadi perdarahan biasanya. Nah, kalau sudah perdarahan, biasa susah ditolong. Susah ditolong. Nah, sehingga kalau misalnya kita merasa sesuatu, langsung ke rumah sakit. Kemarin ini ada pertanyaan lagi, Bung. Kemarin saya kalau tidak salah melihat video. Ini pertanyaan begitu. Melihat video mengenai orang yang sudah terkena Ebola di Liberia, lalu ternyata hidup lagi itu, Bung. Apa masih gerak-gerak? Jadi sudah dinyatakan meninggal, tapi Ya. kita hidup lagi, bergerak-gerak gitu, Bung. Itu gimana itu, Bung? Kenapa itu, Bung? Nggak. Ini pertanyaan orang awam, Bung. Jadi tolong. Kalau begini mau ditanya susah juga. Terakhir saya bilangnya coba lihat dukun. Karena ada begitu, Bung. Ya, jadi setidaknya itu. Lalu, ya terima kasih sekali. Mungkin teman-teman ada yang bertanya? Dari Belum itu, Bung. Sebenarnya, tunggu. Ada di Bung. Ya. Bung, ini Bung. Penularan melalui nyamuk atau hewan-hewan lainnya memungkinkan atau tidak? Sebenarnya sudah dijawab, Bung. Tapi mungkin diulangi sedikit lagi aja, Bung. Baru datang. Ya, kalau misalnya nyamuk itu enggak. Ya, jadi itu ini beda dengan dengue atau malaria. Ya dia tidak menular. Sampai sekarang belum diketahui. Jadi mungkin sedikit riskan untuk bilang tidak. Sampai sekarang belum diketahui menular melalui nyamuk. Betul. Oke, sehingga isolasinya juga nggak semua tempat mereka pakai jaring ya. Kalau misalnya kita melihat pasien demam berdarah di rumah sakit, itu biasanya dikasih sietka. Aduh, saya tahu bahasa Rusia. Iya. Seperti jaring. Ada anti nyamuk. Jaring untuk anti nyamuk. Nah, kalau di Ebola ini belum ada karena mereka yakin bahwa itu belum ada penularannya lewat nyamuk. Kalau hewan lain yang seperti tadi yang kelelawar buah, ya kalau lebih spesifik itu belum ada. Tapi dari air liur hewan yang mungkin terkena. Jadi Ebola ini dia menyerang hanya kepada mamalia, hewan menyusui. Hewan menyusui, misalnya anjing itu menyusui. Jadi kalau tiba-tiba ada anjing di jalan meninggal atau mati, ya, jadi sementara sekarang ketika terjadi epidemi Ebola kita nggak tahu. Jadi ada bagusnya nggak usah terlalu ingin tahu kenapa anjing itu mati. Nah, jadi jangan disentuh. Betul. Kalau kucing dan sebagainya, Bung? Sama, pokoknya hewan menyusui. Seluruh hewan menyusui. Semua hewan menyusui. Betul. Ada pertanyaan lagi. Sebentar. Nampaknya sudah tidak pertanyaan lagi, Bung. Mungkin saya conclusion saja ya. Mungkin saya bisa tambahkan terakhir kali ya. Jadi sekarang mungkin bagi mereka yang ingin travel, ya biasanya ada mahasiswa internasional yang mungkin kuliah di mana gitu ya, katakanlah kuliahnya di Mesir, ingin jalan-jalan ke Maroko, apalagi Indonesia misalnya, kita ke Maroko kan tak perlu visa ya, kita nggak perlu visa. Nah, sementara Maroko itu dekat sekali dengan negara-negara yang terjangkit Ebola. Jadi ada baiknya kita di saat sekarang tidak melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang
kita tahu bahwa ada bahaya Ebola di sana. Jadi negara-negara yang sekarang ada bahaya Ebola adalah di Afrika Barat. Afrika Barat. Betul. Daerah Sierra Leone, Zaire, daerah sana sekarang lagi epidemi. Dan ya, bahkan Rusia sendiri 2 masuk. Kan orang Rusia, Inggris juga, Amerika juga. Jadi kalau misalnya kita mau travel, ada baiknya lihat negara mana yang mau kita pergi. Jangan karena Indonesia bebas visa ke Maroko, terus semuanya ke Maroko ketika liburan, kan? Ya, benar. Mantap sekali, Bung, untuk penjelasannya. Lalu ini, Bung, ini di luar out of the box nih, di luar dari konteks mengenai Ebola dan sebagainya. Sekarang sudah musim dingin, Bung. Di tempat Bung -3. Di tempat saya sudah kebetulan -11, Bung. Arangels, Bung. Nah, makanya saya bilang gini, Bung. Untuk itu gini, Bung. Adakah saran-saran untuk mahasiswa-mahasiswa, terutama teman-teman kita yang mahasiswa baru, mengenai bagaimana cara menghadapi musim dingin di Rusia? Musim dingin. Satu yang paling penting, ini yang saya alami sendiri adalah syapka, topi. Karena ketika saya di Indonesia, ketika saya mengambil pendidikan kedokteran, itu kita kenal namanya meningitis. Ya, meningitis itu radang selaput otak, dan meningitis itu biasa disebabkan oleh bakteri. Kan begitu. Banyaknya di Indonesia itu meningitis akibat infeksi bakteri. Nah, di Rusia ini pertama kali saya mendengar bahwa meningitis itu akibat cuaca. Dan itu bisa sampai meninggal. Nah, jadi dan prevalensi bahasa awamnya apa ya, kecenderungan terjadi meningitis akibat cuaca itu tinggi di sini. Oleh karena itu, untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin datang di negara dingin, itu jangan main-main nih dengan topi. Jadi kalau keluar, ingat pakai topi. Ingat pakai topi. Nah, kemudian yang kedua, ketombe. Nah, karena kulit kepala, ini saya nyinggung ke kulit kepala sedikit, karena ketika terjadi perubahan cuaca, dari cuaca kita biasa hidup di cuaca 30 derajat. Ini di Medan, saya dari Medan sekarang 34 derajat. Terus tiba-tiba pindah ke tempat yang 0 derajat, atau bahkan biasa di November kami bisa sampai -30 di sini. Nah, kulit kepala itu akan kering. Ketika kulit kepala kering, maka itu akan terjadi ya ketombe. Dan itu biasa besar-besar. Dan sering mahasiswa biasanya mereka beli sampo seperti yang ada kandungan nizoral. Jadi Rusia itu banyak untuk perhoti. Tapi banyak teman yang kemudian kontak ke saya, ini Steven, saya udah pakai samponya 1 botol kok nggak selesai ketombenya. Untuk anti ketombe, diingat begitu kita pakai sampo itu harus didiamin 10 menit. Ya minimal 5 menit. Jadi nggak boleh begitu kita taruh sampo, kemudian kita cuci, karena obat samponya itu nggak akan bekerja. Nah, 5 menit dulu gitu, Bung, ya? Bisa 10, atau bahkan 15, jadi didiamin. Karena memang cara kerja obatnya itu ya begitu. Sampo anti ketombe itu. Jadi ini banyaknya. Sebelumnya ada teman-teman yang kontak saya ya kan, untuk nanya, ini saya udah pakai botol kedua, kenapa belum sembuh-sembuh? Nah, itu karena didiamin. Jadi ini untuk mahasiswa yang hidup di negara musim dingin mungkin 2 hal tadi penting ya. Betul. Selain topi, sampo, apalagi kira-kira, Bung? Ada beberapa, saya pengalaman pribadi aja, Bung. Itu saya mendengar bahwa ada 90% tuberkulosis itu mengidap untuk seluruh orang di dunia. Tapi hanya saja tidak semua tuberkulosis itu aktif. Nah, ada beberapa dari mereka yang telah pindah dari yang tropikal hingga masuk ke arah kultur yang dingin, negara yang dingin. Tuberkulosis itu aktif, Bung. Aktif, dan kadang-kadang itu menyerang ke bagian sendi dan sebagainya, membuat panik. Bukan buat panik orangnya saja, tapi membuat panik satu universitasnya gitu, Bung. Jadi gimana itu, Bung? Saran Bung kayak gitu, Bung? Kalau tuberkulosis yang intra negara atau intra musim itu saya belum pernah dengar. Cuman memang di Rusia bakteri Mycobacterium tuberculosis itu salah satu bakteri yang kuat.
Karena kalau misalnya kita bunuh dengan antibiotik, dia harus antibiotik gabungan, dan itu minimal harus dia makan 6 bulan. Jadi itu cukup menandakan bahwa bakteri ini kuat. Betul. Di Rusia banyak tuberkulosis. Saya dulu pertama kali datang, saya terkejut. Karena saya berpikir, musim dingin, kenapa bakterinya bisa hidup? Gitu. Ternyata banyak di sini tuberkulosis. Betul. Ini sebagian ini aja untuk info untuk teman-teman. Saya kebetulan terkena juga seperti itu. Tidak bisa gerak waktu itu, jadi ceritanya kena tuberkulosis. Tidak aktif di Indonesia, tapi ketika di Rusia saya aktif. Mungkin Bung Stephen juga saya sudah bertanya berkali-kali. Dulu waktu saya pernah bertemu dengan Bung Stephen beberapa waktu silam. Untuk teman-teman yang terkena atau apapun, teman-teman punya asuransi, usahakan untuk beli asuransi, jangan sampai tidak. Setelah asuransi itu, pergilah ke universitas, pergilah ke rumah sakit yang paling terbaik, ceklah darah di sana semuanya dan gratis. Jangan pernah menunda, apapun jangan pernah menunda. Kalau benar-benar menunda, itu benar-benar sangatlah berbahaya. Dan kalau misalnya memang dokter sudah memberikan teman-teman nasihat, ikuti, jangan sampai enggak 6 bulan makan harus makan. Karena di sini tidak sama dengan seperti negara kita. Di sini sangatlah berbeda semuanya. Untuk itu saran dari masukan saya saja, ya seperti itu. Jadi teman-teman, polis gunakanlah sebaik-baiknya. Sakit dikit langsung datanglah ke dokter. Seperti itu. Bung Stephen, halo? 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 Ya, terputus ini koneksinya, Mas. Oh, ya, nggak apa-apa. Ini Bung, kita ngomongin soal gigil menggigil, Bung. Gigil menggigil itu cuman pakai teh hangat dan lemon kuatkah? Atau harus ada saran lain itu, Bung, untuk mengobati gigil menggigil ini, Bung? Masalah mayoritas mahasiswa baru, Bung. Ya, bentar, saya ini videonya. Suara-suaranya dengar nggak, Mas Ardi? Kedengeran. Jelas. Ya, mungkin saya lanjut. Jadi menggigil itu adalah masalah perbedaan suhu tubuh dengan suhu udara luar. Nah, suhu badan kita itu biasanya sekitar 36, 35 ya, 37, sekitar begitu. Sedangkan suhu luar biasanya suhu ruangan itu 25 derajat. Biasanya. Nah, jadi ketika suhu luar itu turun, katakanlah 0 derajat atau minus, maka tubuh kita akan cenderung menggigil untuk menghasilkan panas. Kan begitu. Nah, jadi menggigil itu adalah proses menghasilkan panas di dalam tubuh sendiri. Oke, jadi kita menggigil karena ada perbedaan yang jauh antara suhu badan dengan suhu udara. Nah, maka cara lain agar kita tidak menggigil adalah turunkan suhu badan atau naikkan suhu udara. Dapat dimengerti ya? Ya, betul, Bung. Ya, jadi biasanya katakanlah suhu tubuh 37. Betul. Suhu udara 25. Jadi ketika perbedaannya sekitar 12 derajat Celcius, maka tubuh kita itu akan normal-normal saja. Okay. Untuk masuk kategori yang tidak normal itu yang bagaimana, Bung? Ketika menggigil itu sudah dianggap bisa dibilang penyakit, atau sebutan menggigil untuk menjadi penyakit itu yang seperti apa, Bung? Atau memang menggigil itu bukan penyakit? Enggak, menggigil itu adalah proses alami tubuh. Proses alami tubuh. Jadi menggigil itu dia bukan penyakit, tapi tanda suatu penyakit. Katakanlah kita ada infeksi di dalam badan. Naik suhu badan kita menjadi 40 derajat. Nah, 40 sedangkan suhu ruangan 25, itu bedanya 15 derajat toh? Betul. Ya, maka tubuh akan menggigil agar suhu di kulit yang tadi 25 itu bisa menjadi seakan-akan 27. Benar. Nah, begitu. Jadi itu proses yang dilakukan oleh tubuh. Atau kadang kita makan obat, katakanlah kita makan paracetamol. Tujuannya apa? Biar menurunkan suhu badan. Jadi suhu badan 40 kita turunkan jadi 38. Agar tubuh merasa nyaman. Karena tadi perbedaan antara suhu badan dengan suhu luar itu sekitar 12 derajat. Nah, tapi apakah paracetamol mengobati? Tidak. Ya.
kerja paracetamol itu hanya menipu otak. Jadi dia menurunkan suhu di badan agar suhu badan kita merasa nyaman. Yang mengobati kita itu apa? Ya antibiotik kalau misalnya kita ada infeksi. Kalau misalnya kita ada infeksi virus, ya antivirus. Jadi begitu. Jadi obat-obat seperti paracetamol, ibuprofen itu tidak mengobati. Itu hanya memberikan waktu kepada badan agar badan kita sendiri yang melawan kuman tersebut. Betul. Jadi kadang saya kadang kurang setuju kalau misalnya ada orang bilang paracetamol itu obat, ibuprofen itu obat. Sebenarnya mereka tidak mengobati, mereka cuma memberikan waktu kepada badan agar imunitas badan kita sendiri yang melawan si kuman. Betul. Untuk mengenai paracetamol, Bung, kira-kira untuk berapa hari misalnya, Bung, paracetamol itu boleh diberikan? Dan untuk berapa hari kita harus melanjutkan ke dokter jikalau itu tidak lekas sembuh? Paracetamol itu biasanya ya kita punya dosis maksimum ya. Dosis maksimumnya itu 8 gram biasanya. Jadi ketika sehari kita makan di atas 8 gram, itu dia mulai merusak hati. Karena paracetamol itu dia dibuang lewat hati. Nah, dosis toksisnya itu 20 gram. Jadi di atas 20 gram itu menyebabkan kematian. Nah, di luar itu saya rasa saya serahkan ke dokter saja deh. Karena nanti kalau misalnya dibeberkan lebih lanjut, nanti semua orang jadi tahu cara kerja obat. Nah, sedangkan efek sampingnya itu kan ada. Nah, cuman paracetamol salah satu obat yang lumayan aman ya, yang biasanya setiap ibu pasti simpan di dalam rumah. Nah, cuman sekarang kalau misalnya ada yang makan paracetamol, mungkin saya bisa anjurkan lebih ke ibuprofen kali ya, ibuprofen. Terutama untuk ibu-ibu, siswa atau mahasiswi yang punya anak, karena ibuprofen ini lebih aman dia. Efek sampingnya untuk anak. Paracetamol segitu keras ya, Bung ya, bisa hingga menyebabkan kerusakan hati dan kematian, Bung ya? Nah, kalau dimakan 8 gram toh, jadi satu tablet 500 mg. Berarti itu sehari kita makan sekitar 16 tablet. Iya, betul itu. Dia ngemil. Berikutnya, Bung, ada pertanyaan lagi, Bung. Pendarahan hidung di musim dingin apakah normal atau tidak? Normal. Ini tadi ketika saya lagi cerita berdarah hidung. Normal. Normal. Oh, betul. Karena ini video nggak ada ini ya. Jadi tidak usah panik, lalu apa yang harus dilakukan, Bung? Pertolongannya, Bung? Jadi kalau misalnya karena di bagian depan hidung kita ini, ya di bagian ujung hidung kita ini, itu penuh sekali dengan pembuluh darah, yang tujuannya menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh. Tuh. Nah, jadi anatomi dari hidung, ada pada beberapa orang, itu pembuluh darah itu bisa di luar, dimana ketika tersentuh sedikit, dia akan berdarah. Atau misalnya ketika sangat dingin, dia akan menipis dan berdarah. Itu normal. Jadi kalau misalnya terjadi perdarahan dari hidung, itu jangan ditengadahkan kepalanya. Jadi kepala itu biasa kita tengadahkan ke atas, biar darahnya itu masuk balik. Betul. Kalau ada yang bilang jangan dilakukan. Karena nanti kalau misalnya dilakukan, itu darah bisa masuk ke paru-paru, bisa jadi penyakit lain di paru. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi perdarahan, bagian depan dari hidung itu bisa dipijit. Ini saya nggak ada video. Kalau ada video saya bisa tunjukkan. Jadi bentar. Nggak bisa di videonya. It's okay. Jadi bagian dari depan hidung itu dipijit. Coba Mas Ardi pijit biar saya. Ya benar. Jadi itu dipijit. Ya itu jadi kalau misalnya orang normal itu dalam 2 menit itu darah itu akan berhenti sendiri. Kalau memang pembekuan darah di badan itu bagus, ya orang tersebut nggak ada gangguan trombosit. Nah itu darah akan berhenti sendiri 2 menit. Hanya 2 menit ya? Tidak lebih dari 2 menit ya?
Iya, biasanya 2 menit itu akan berhenti. Atau ada yang bantu, biasanya kita bisa pakai botol di kulkas ya yang dingin, kita tempelkan dari luar. Jadi anggap ini botol, luar di sini, Bung. Enggak, diluruskan, divertikalkan pennya coba. Seperti ini. Ya, di samping ya. Jadi dari daerah mana yang berdarah, oke, sip. Ah, Ya, betul betul betul. Kalau di kanan ya, kalau di kanan seperti ini ya. kanan atau di kiri. Jadi biasa kalau di Indonesia itu saya pakai botol minuman soda yang biasa dijual di kantin itu biasa. Betul 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 betul. Berikutnya, Bung. Wah, Bung, banyak ini, Bung ya. Banyak pertanyaan, Bung. Sebentar, Bung. Pertanyaan berikutnya adalah pertolongan pertama kram dikarenakan kedinginan. Apakah itu normal, Bung? Oke, ini seru dia dari Ebola jadi kursus apa penyakit musim dingin ini. Ini kalau kata orang Rusia fasna, Bung. Ya, Important. betul, itu sering. Jadi kalau misalnya kita kena kram itu berdiri. Jadi kita misalnya tidur itu paling sering biasa malam. Kenapa malam coba? Karena ketika malam suhu udara turun. Nah, Betul. jadi terjadi kram itu lebih tinggi. Kram itu kan penarikan otot. Jadi kalau misalnya terjadi kram, itu langsung berdiri, turun dari ranjang, itu Betul. injak ke tanah kuat. Langsung injak ke tanah kuat-kuat. Ini bahasa Medan kali ya, injak ke tanah Untuk kuat-kuat. apa itu? Untuk apa, Bung? Menginjak tanah kuat-kuat itu. Jadi otot itu ditarik balik. Jadi kalau Ah, misalnya nggak pernah kram gitu ngelihat otot, itu otot betis itu bisa naik ke atas semuanya. betul 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 Jadi dia tuh langsung bangun berdiri dan nginjak ke tanah. Itu biasa akan normal betul. balik. Dan pakai Kalau pakai saya mungkin pakai kasih neurobion, Bung. Kasih apa? Bukan neurobion, kasih salap-salap manas itu loh, salap-salap ya, itu salap untuk balsam, mencegah balsam. ya itu untuk mencegah agar kedepannya itu nggak terjadi balik. Karena Eh, karena biasa orang yang kram itu karena kedinginan kakinya. Jadi pakai kaos kaki ketika tidur itu akan mengurangi resiko kram. betul, 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 betul. Jadi kaos kaki biasa saja atau harus benar-benar kaos kaki yang sangat tebal, Bung? Tapi kalau kaos kaki Tergantung. sangat tebal itu biasanya itu adalah akan terjadi keringat kaki berlebihan itu, Bung. Terakhir jadi bau ya, jadi timbul masalah lain ya. Iya, itu masalah lain. Teman kamar yang punya masalah sama kita aja ceritanya kan. Iya benar. Jadi tergantung. Kalau kalau saya biasanya saya suka pakai yang agak tebal. Kalau misalnya minus minus 10 gitu kan, saya mulai pakai kaos kaki biasanya. Kalau udah minus 20 ke atas itu biasanya saya pakai yang lebih tebal. Gitu. Tergantung selera sih ya. Berbicara mengenai kaos kaki, Bung. Baikkah kita menggunakan kaos kaki yang berlapis-lapis di saat musim dingin, keluar rumah gitu misalnya? Ya, kenapa enggak daripada kakinya jadi beku, daripada jarinya beku nggak bisa jalan dan sakit? Betul betul, Bung. Saya sering sekali tuh, Bung, kalau misalnya pengalaman saya pribadi beku gitu, Bung. Itu gimana, Bung, cara ngatasinnya, Bung? Ya, itu menurut sakitnya bukan main itu, Bung. Ya kalau misalnya beku, ini di mana? Di jalan atau di kalau Jalan di misalnya jalan. kalau katakanlah di Saint Petersburg ya, kalau misalnya kaki saya beku, biasanya saya masuk ke toko-toko, ke 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 toko-toko Teremok, ke KFC, Betul, betul. menghangatkan kaki. Nah kalau di rumah Ah, itu saya rendam ke air panas. rendam air panas. Betul betul betul, rendam air panas. Rendam air panas. Dan telinga mati rasa atau berkedut karena musim dingin. Apa itu, Bung? Ya kalau telinga itu biasa mengiang. Dia dingin, ketika telinga dingin itu akan mengiang. Jadi kalau misalnya kita masuk kembali ke ruangan yang hangat, nanti akan kembali normal biasanya. Tapi itu bukan masalah, Bung ya. Jadi itu masalah memang proteksi badan kita. Jadi kalau telinga mulai mengiang artinya terlalu dingin. Kemarin saya ada teman itu, Bung, bicara mengenai dingin, beliau terkena angin. Setelah Hmm. terkena angin pagi-pagi ininya, Bung, rahangnya itu agak susah itu, Bung, apa seperti halnya kram rahang gitu loh, Bung. Susah untuk makan. Itu kenapa itu, Bung? Karena Ya, dingin itu. ya, karena dingin, karena seperti kram di kaki tadi. Betul. Nah, lalu cara mengantisipasinya apa itu, Bung? Diamkan saja. eh Maksudnya ketika di jalan begitu. Jadi biasanya itu dia kena dingin-dingin di jalan, lalu dia tidur, pagi-pagi itu kram kram rahang gitu, Bung. Sakit gitu, Bung. Ya, pencegahannya ya sebelum tidur itu kaca jendelanya itu ditutup biar udara di ruangan itu hangat. Iya, benar, Bung. Itu teman saya, Bung. Lalu berikutnya, Bung.
Bolehkah mandi sering-sering di musim dingin? Boleh, kenapa enggak? Malah nanti jadi bau kalau nggak mandi. Ah, Boleh, tapi di boleh. sini, kalau ngomong untuk musim dingin, Bung, di sini itu banyak kan, terutama mahasiswa Rusia, mereka itu mandi itu hanya seminggu sekali, hanya seminggu. Dah, benar. Hanya sekitar seminggu sekali, seminggu hanya 2 kali, hanya seperti itu. Dan mereka biasa berkata, katanya membuat kalau mandi keseringan membuat kulit kering, katanya seperti itu, Bung. Lalu Ya, juga katanya sehat. Itu gimana ceritanya, Bung? jadi ya memang benar ya. Jadi air-air panas dan sabun itu mengeringkan kulit. Hmm. Benar, itu mengeringkan kulit. Cuman ini balik lagi ke budaya. Kalau misalnya kita kan dari apa? Dari Ya, Indonesia yang negara tropis yang biasanya kita sehari mandi 2 kali atau ada yang betul, 3 kali. betul. Itu kalau saya pribadi susah sekali kalau bisa disuruh seminggu mandi sekali. Iya, Jadi betul. di sini lagian ada air panas toh, ada air panas dan kalau saya boleh sarankan ya mandi itu pakai sabun bayi karena sabun Sabun. ya sabun bayi. Jadi karena sabun bayi itu pH-nya itu dia cenderung netral, jadi dia tidak mengeringkan kulit. Eh, Kalau sabun antibakteri itu, Bung, seperti Dettol dan sebagainya, itu Oh, itu bukan, sangat mengeringkan kulit. itu sangat mengeringkan kulit. Ya, karena pH-nya basah sekali, dia mengeringkan kulit. Eh, jadi ya ketika musim dingin ada baiknya tukar sabunnya itu ke sabun bayi karena dia tuh lebih soft. Ya. Kemudian nggak ada salahnya pakai lotion misalnya setelah mandi untuk mengeringkan apa untuk melembabkan kulit. Ah, Apalagi kita kan punya pemanas atau pemanas di dalam ruangan itu biasa mengeringkan juga. benar, 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 benar. Untuk bicara air, Bung, apakah apa namanya? Biasanya kalau saya di sini itu ada beberapa teman juga di wilayah yang sama, di wilayah yang berbeda. Biasa wilayah-wilayah yang dingin. Mhm. Ketika air panas dinyalakan itu air panasnya putih sekali itu, Bung. Nah, itu baikkah itu untuk buat mandi atau dibiarkan saja tidak apa-apa, tidak masalah dengan itu. Putih sekali itu ini pertanyaannya kita lanjut ke teknik ini. Ya, itu Benar. biasanya Tapi mas seperti itu putih nggak? Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa tidak usah mandi lah, itu putih sekali airnya seperti itu. Tapi di satu sisi kalau tidak mandi akan ada implikasi berikutnya begitu. oh, jadi kalau ada follow Instagram saya, sekalian promosi Instagram ini ya. Oh Itu iya. kemarin ada apa? Ada saya post air kalau di Saint Petersburg itu bahkan dia nggak putih, coklat malah seperti cappuccino. Betul. Jadi kalau kalau misalnya dia coklat itu ya jangan karena kandungan zat besinya tinggi. Oh, Cuman di Saint Petersburg itu sering. Jadi air itu air panas biasanya itu akan jadi kuning, mencoklat. Kalau putih itu memang biasa ah, busa. Kalau misalnya kita tampung itu setelah beberapa lama dia akan bening kembali. betul, 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 betul. Jadi ya tidak apa-apa itu, Bung, ya, digunakan saja itu, ya. Gambaran busa, busa-busa kecil karena tekanannya kuat kan dari sumber. Benar, 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 benar. Bagus. Ah, mungkin kita tunggu. Apakah sudah kita sudahi atau bagaimana nih ceritanya? Sebentar, Bung, ya. Bung, gimana, Bung? Ada apa namanya? Bung lagi sibuk apa untuk masalah kedokteran? Sedang sibuk apa? Enggak, paling sekarang ini saya di sini saya masuk ke rumah sakit ya setiap hari. Oh, nggak tahu dengan teman-teman yang lain, saya cuma dapat dari Dokter Rolando juga. Kami biasa masuk lumayan panjang karena ada beberapa teman yang dia masuk rumah sakit dari jam 9 sampai jam 1 atau sampai jam 2. Kami Oh, kebetulan dapat dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. betul. Jadi lumayan ya lumayan lah apalagi ketika di luar minus kan Betul. lumayan. Ya, terima kasih sekali. Mungkin saya langsung conclusion saja ya. Conclusion tentang mengenai apa yang mengenai diskusi kita hari ini. Diskusi kita hari ini, teman-teman sekalian, unik karena kita awalnya berbicara mengenai Ebola, tapi langsung kita berbicara mengenai mahasiswa apa namanya, bagaimana mahasiswa untuk menghadapi musim dingin. Untuk mengkonklusi saja mengenai Ebola adalah suatu penyakit yang disebabkan awalnya adalah dari kelelawar, lalu menyebar dan menjadi suatu virus yang 90% menyebabkan kematian. Bisa disamakan seperti halnya demam berdarah, tetapi bukan demam berdarah.
dan sangat mengerikan. Untuk itu, untuk diantisipasi, sedikitnya sudah dua masyarakat Rusia yang telah terkena Ebola. Untuk bagaimana caranya mengantisipasi itu, yang pertama adalah menghindari kontak. Dokter Stephen berkali-kali mengatakan menghindari kontak. Jangan pernah mau tahu apapun bangkai, jangan untuk mau disentuh. Lalu yang berikutnya adalah lihat apakah itu demam yang wajar atau tidak. Segera larikan ke dokter. Jangan pernah yang mau konservatif atau tidak mau untuk makan obat dan sebagainya, tidak mau untuk ke dokter dan sebagainya. Jangan, lebih baik untuk mencegah daripada mengobati. Lalu berikutnya adalah jika sudah tidak terlihat baik, lihatlah kotoran. Ketika kita buang air besar biasanya pagi-pagi, lihatlah kotoran itu apa. Kalau memang itu hitam ya Bung ya? Hitam. Karena kena asam dia, darahnya kena asam. Jika itu benar hitam, lalu laporkan atau langsung ke dokter. Pencegahannya tidak ada pencegahan pada dasarnya adalah ketika sudah terinfeksi, maka sudahlah, itu intinya sudah terinfeksi, tidak ada lagi pencegahan. Untuk itu sekitar ada 3 hal yang bisa diantisipasi. Yang pertama, langsung cuci tangan ketika pulang dari kampus atau pulang dari manapun, pulang ke rumah langsung segera cuci tangan dengan sabun. Itu karena membunuh bakteri. Yang berikutnya adalah hindari kontak dengan orang lain. Maksudnya kontak dengan orang lain maksudnya berhubungan badan atau melakukan hubungan oral dan sebagainya. Pastikan kita mengetahui lawan jenisnya dengan baik atau benar-benar sangat baik. Jika hanya baik saja, kalau bisa tidak usah. Terlebih atau teman kenalan baru itu benar-benar tidak usah. Segala air liur, baik itu dari ludah ataupun maaf kata sperma ataupun air susu, jangan pernah bersentuhan dengan hal tersebut. Lalu yang berikutnya adalah jangan, kalau bahasa Inggrisnya don't ever never menyentuh bangkai. Jangan pernah menyentuh bangkai apapun itu. Lalu berikutnya Bung Stefan mengatakan bahwa ini bukan dari nyamuk ya Bung ya, bukan dari nyamuk. Dan nyamuk tidak sama sekali tidak menular untuk saat ini. Tidak ada yang mengatakan riset bahwa nyamuk itu menular, tetapi apapun binatang yang kita temui dan bangkai apapun, jangan langsung menyentuh dengan tangan kosong dan sebagainya. Untuk berikutnya untuk masalah kehidupan di Rusia, gunakanlah Sapka, topi. Ya, topi. Gunakanlah topi yang sangat baik. Lalu berikutnya adalah untuk sampo. Sama di Rusia kita ya, bahasanya lupa begitu ya. Bilaslah setelah 10 menit setelah pemakaian, karena ini pengalaman. Saya tidak pernah bilas-bilas 3 bulan, merasakan rasanya menikmati rambut putih seperti bule. Berikutnya lagi adalah sebentar. Ya, ketika kita sakit atau bagaimanapun, paracetamol pada dasarnya adalah membohongi. Segala sesuatu yang membohongi itu tidak baik, sehingga kalau memang benar-benar sudah sakit dan panas, berulang-ulang kali panas, segeralah larikan ke dokter. Larikanlah ke dokter. Lalu berikutnya adalah mandi, diperbolehkan mandi sering juga tidak apa-apa, tetapi gunakanlah sabun bayi. Mungkin itu saja kali Bung ya, sekitar itu saja ya. Itu saja ya. Benar, mungkin saya ada yang ingin saya koreksi dikit boleh ya. Jadi paracetamol dia masih obat, enggak yang maksudnya jangan nanti suatu hari dikasih dokter paracetamol terus dibilang dokter ini obatnya bohong. Mungkin sedikit pesan untuk teman-teman kedokteran ya yang sekarang kursus atau sedang intern di rumah sakit untuk lebih berhati-hati. Jadi kalau di Indonesia itu kita sering ya kalau misalnya kita melihat pasien, karena kita nggak tahu sebenarnya pasien ini ada penyakit apa. Apalagi di Rusia kita belum mengetahui bagaimana pola hidup orang Rusia.
Jadi ada baiknya kita menggunakan sarung tangan, nah, ada baiknya kita menggunakan masker untuk proteksi diri sendiri, walau bagaimanapun kita hidup di negara orang, karena suatu hari setelah selesai kuliah kita toh akan balik ke negara sendiri. Jadi yang kita ambil ya kalau bisa ilmunya, jangan dengan penyakit-penyakitnya. Jadi untuk Jangan dengan bonus ya, Bung ya. kedokteran dan keperawatan yang kuliah di Rusia harus lebih ekstra hati-hati karena setiap hari Anda dikelilingi oleh virus dan bakteri. Jadi must have taken special precautions. Ya. Itu dari saya. Ya, terima kasih untuk waktunya, Bung. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk segalanya. Mungkin saya juga dari moderator undur diri. Saya kembalikan lagi kepada Bung Rido. Bung Rido. Ya, terima kasih atas diskusi yang sangat menarik dari Bung Steven dan Bung Ardi. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas tips-tipsnya, pembahasan tentang Ebola sampai akhirnya ke musim dingin yang bisa dikatakan ekstrim di Rusia ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin kita akhiri diskusi Permira kali ini. Mungkin kita akan bertemu di diskusi Permira yang akan datang. Terima kasih semuanya. Ya. Salam Permira. Salam Permira.